Halo semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Saya Ina, dan kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang sejarah, perjuangan, dan nilai-nilai kebangsaan yang bisa menggugah rasa cinta tanah air. Di sini sudah ada 4 teman diskusi. Yang pertama ada Langga, Halo, senang bisa hadir di sini. kemudian ada Mas Ayu, Halo semuanya, salam hangat untuk para pendengar. oke, selanjutnya ada Ananta, Halo guys semuanya, senang banget nih kita bisa ngobrol bareng ini. oke, yang terakhir ada Aska. Halo, salam kenal semuanya. Ya, mari kita seru-seruan sambil belajar bareng tentang kebangsaan ya. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Kita mulai. Kita awali dulu dari akar perjuangan bangsa. Langga boleh ceritain perjalanan Indonesia dari zaman penjajahan sampai akhirnya kita merdeka. Wah, gila sih. Itu kayaknya panjang banget deh, Mbak. Tapi intinya, perjalanan bangsa kita itu memang luar biasa. Bayangkan, lebih dari 3 abad kita dijajah mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Penjajahan itu bukan hanya merampas sumber daya alam kita, tetapi juga merampas kebebasan rakyat. Namun, justru dari situ penderitaan itu muncul, semangat persatuan, sehingga pada tahun 1908 lahirlah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo yang sering disebut sebagai tonggak kebangkitan nasional. Ya, benar banget ya. Bahkan tanggal 20 Mei itu hari berdirinya Budi Utomo itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Artinya apa? Itu menandai kesadaran kolektif bangsa kita, bangsa Indonesia itu untuk memperjuangkan yang namanya kemerdekaan. Bukan lagi perlawanan yang sifatnya lokal dari daerah ke daerah. Wah, menarik sekali ya. Sebenarnya Budi Utomo itu seperti apa sih, Mas Ayu? Oke, jadi Budi Utomo itu awalnya para mahasiswa sekolah kedokteran di Batavia atau sering disebut dengan Stovia. Dan itu mengadakan rapat kecil dan tokoh sentralnya itu adalah Dr. Utomo. Nah, beliau ini menyampaikan pesan pentingnya membentuk organisasi yang bisa memajukan pendidikan dan kebudayaan rakyat. Bayangin nih, di tengah penjajahan udah ada kesadaran untuk membangun bangsa lewat ilmu. Kalau nggak salah, lokasi historis itu sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta ya. Dulu namanya memang Gedung Soviet. Jadi setiap kali kita ngelihat ke museum itu, jadi itu sebenarnya kita sedang mengingat titik awal akhirnya kesadaran nasional, guys. Ah, iya benar banget tuh. Jadi dari sana tuh bibit pergerakan tuh lahir. Jadi meskipun masih terbatas pada kalangan priai dan pelajar, tapi dampaknya itu benar-benar besar banget untuk membuka jalan bagi organisasi-organisasi berikutnya gitu. Oke, jadi apakah hanya Budi Utomo yang berperan? Wah, enggak dong. Enggak mungkin kalau cuma satu. Ada juga nih Perhimpunan Indonesia di Belanda, yaitu organisasi pergerakan yang berdiri tahun 1925. Nah, ini tuh unik karena untuk pertama kalinya nih guys, nama Indonesia itu dipakai secara resmi dalam organisasi. Gila sih, keren banget. Jadi istilah Indonesia itu mulai dipopulerkannya dari kalangan pelajar di Belanda ya. Ya, jadi siapa sih sebenarnya yang mempopulerkannya? Nah, awalnya ini tuh dibentuk oleh pelajar Hindia di Belanda nih. Seperti ada namanya Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Mereka tuh yang memulai perhimpunan ini. Kemudian dikembangkan secara lebih politis di bawah pimpinan Sukiman, Wirjo Sanjojo. Nah, mereka itu menekankan pentingnya persatuan nasional sekaligus solidaritas internasional. Gitu guys. Benar-benar. Jadi perjuangan itu nggak cuman ada yang di dalam negeri, tapi bahkan banyak juga perjuangan yang dilakukan di luar negeri ya, seperti misalnya di Belanda itu Ya, ya. benar. Makanya waktu itu mereka itu aktif banget bikin propaganda di Eropa supaya dunia itu tahu kalau ada bangsa yang namanya Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan mereka menerbitkan majalah dan juga mereka menyuarakan penderitaan rakyat Hindia Belanda di forum-forum internasional seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Perjuangan lewat jalur diplomasi juga sudah dimulai sejak dulu.
Ya, Ya, dan puncaknya tentu saja ya, Kongres Pemuda. Tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya. Benar-benar. Jadi dari berbagai organisasi kepemudaan waktu itu seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Ambon, semua itu berkumpul. Padahal mereka tuh berbeda-beda gitu, tapi tetap bisa bersatu. Itu tuh menunjukkan bahwa cita-cita kemerdekaan itu jauh lebih besar daripada sebuah perbedaan yang mereka miliki, guys. Nah, itu merupakan salah satu titik balik kalau menurut aku. Jadi dari situ tuh kita bisa jalan menuju proklamasi Indonesia itu kayak semakin terbuka. Jadi proklamasi itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi hasil dari rentetan panjang perjuangan, mulai dari perlawanan rakyat, kemudian pergerakan organisasi, hingga diplomasi gitu. Ya, betul. Berarti kalau dari yang kita bahas ini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi bahwasannya kemerdekaan di Indonesia itu sebenarnya bukan hadiah kan ya, melainkan itu perjuangan bangsa kita, perjuangan secara kolektif seluruh rakyat, mulai dari ya petani ikut melawan, kemudian ada tokoh-tokoh pergerakan, terus ada juga para pemuda yang rela mengorbankan hidup mereka, semuanya itu pasti punya andil untuk kemerdekaan bangsa ini kan. Iya. Oke, jadi jelas ya, kemerdekaan kita bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia lahir dari darah, air mata, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Oke, kalau gitu kita lanjut. Dari perjuangan itu lahirlah NKRI. Mas Ayu bisa dijelaskan apa saja yang menjadi fondasi penting bangsa kita? Oke, baik. Jadi yang menjadi fondasi penting bagi bangsa kita itu ada 4 yang sering kita kenal dengan 4 konsensus dasar. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi sebagai pedoman dan dalam penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga yaitu NKRI sebagai bentuk negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan persatuan di tengah keberagaman. Nah, selain itu juga kita nih punya nih simbol-simbol negara. Ada apa aja? Yang pertama ada bendera merah putih, kemudian ada bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wah, indah sekali ya. Jadi simbol-simbol itu bukan formalitas, tapi perekat bangsa. Iya, bener lah. Bayangkan aja nih, guys. Indonesia itu kan terdiri dari lebih dari 17.000 pulau nih, 1.300 suku, dan ratusan bahasa daerah. Kalau misalnya nggak ada konsensus dasar kayak begitu, mungkin kita ini udah tercerai-berai, udah terpisah-pisah, kalau bisa nyatu. Ya, benar banget ya. Jadi karena itu ya, karena 4 konsensus dasar ini ya seperti Pancasila itu harus kita amalkan dalam sehari-hari. Kemudian Undang-Undang Dasar juga ya kita harus menghormatinya. Apalagi NKRI ya kita harus jaga mati. Kemudian yang terakhir konsensus tentang Bhinneka Tunggal Ika ini kita harus wujudkan dalam sikap saling menghargai satu sama lain. Dan jangan lupa juga saat kita menyanyikan Indonesia Raya, itu bukan cuma sekedar upacara doang, tetapi juga pengingat bahwa kita punya tanah air yang harus kita jaga. Ya, luar biasa. Jadi perjuangan para pahlawan terus berlanjut dalam menjaga konsensus dasar dan simbol negara. Sekarang kita bahas soal bela negara. Ananta, gimana konsepnya di era sekarang, khususnya sebagai ASN, misalnya di BMKG? Oke. Aku paham nih. Jadi, bela negara ini tuh, guys, bukan cuma soal angkat senjata. Jadi ada 5 nilai dasarnya. Yang pertama tuh cinta tanah air. Udah jelas dong ya. Habis itu yang kedua kesadaran berbangsa. Kemudian yang ketiga juga yakin pada Pancasila. Yang keempat rela berkorban. Dan yang terakhir nih punya kemampuan awal bela negara. Bentuknya tuh macam-macam. Bisa fisik, mental, keterampilan. Bahkan kita nih sebagai ASN, termasuk di instansi kita nih, BMKG, bela negara itu bisa diartikan sebagai bekerja profesional, jujur, melayani rakyat. Contoh nyata nih, misal BMKG memberi peringatan dini bencana, itu juga termasuk bela negara. Karena kita itu melindungi rakyat dan juga berarti menjaga kedaulatan negara kita, guys. Oke, dan aku juga setuju sama Mas Ananta ya. Jadi bahkan hal sederhana seperti disiplin kerja itu eh,
Menjaga integritas dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat itu merupakan salah satu bentuk bela negara. Ya, dan kalau kita lihat-lihat, kayaknya itu bisa dilakukan di setiap profesi ya. Guru yang mendidik, dokter yang merawat, atau peneliti yang berinovasi, semuanya itu suatu bentuk bela negara gitu. Oke, jadi intinya bela negara itu luas sekali ya. Tidak terbatas pada militer, tetapi juga kontribusi nyata di bidang masing-masing. Bangga jadi orang Indonesia bisa diwujudkan dengan menghargai prestasi bangsa. Kita sukses jadi tuan rumah ASEAN Games 2018, punya atlet yang berprestasi di Olimpiade, karya seni seperti batik dan angklung yang diakui UNESCO, sampai teknologi anak bangsa yang mulai dilirik dunia. Kebanggaan ini jangan berhenti di tepuk tangan saja. Harus jadi energi positif supaya kita percaya diri bersaing di dunia global tanpa kehilangan identitas. Ya. Setuju. Dengan cinta bangsa, kita nih jadi lebih optimis menghadapi berbagai tantangan. Dan dengan bangga berbangsa, kita juga termotivasi untuk memberikan kontribusi yang nyata. Nah, itu artinya cinta tanah air itu nggak hanya jadi slogan, tapi jadi wujud nyata dalam karya dan prestasi. Terima kasih banyak buat Langga, Mas Ayu, Ananta, dan Aska. Dari obrolan ini, kita belajar bahwa sejarah perjuangan, 4 konsensus dasar, semangat bela negara, hingga kebanggaan lewat prestasi adalah fondasi yang membuat kita semakin cinta Indonesia. Mari kita jadikan semangat bangga, berbangsa, dan bernegara sebagai motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ina, pamit undur diri, merdeka. Merdeka. Merdeka.